Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama salah satu rekan saya, Ibu Musyawadah. Berikut adalah petikan wawancara saya bersama beliau pada tahap awal pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ibu Musyawadah. Selamat siang Ibu Hesti. Oh iya, siang ya, sudah siang. Oke. Ibu, sesuai dengan janji kita sebelumnya, kita hari ini akan melakukan bukan kita ya, lebih tepatnya saya akan melakukan beberapa wawancara dengan Ibu dan mengajukan beberapa pertanyaan ya terkait nantinya ke depan kita akan melakukan observasi. Jadi hari ini kita ada di tahap pra-observasi dan boleh ya saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait rencana kita ke depan di observasi. Boleh, silahkan Ibu Hesti. Ya, tentang pembelajarannya Ibu. Tapi sebelum itu saya mau tahu apa ya harapannya Ibu saya dari pertemuan kita ini. Ya, harapan saya dari kegiatan ini adalah bisa saya ambil. Kemudian saya juga berharap sama Ibu Hesti bisa sharing tentang pengalamannya, berikut dengan bisa membantu saya untuk menjadi atau mengembangkan pembelajaran saya yang lebih baik. Ya, semoga ya Bu dari nanti sharing kita ada hasil yang Ibu bisa petik dan saya juga demikian. Oke Bu, untuk mengawali pertanyaan kita, saya ingin tahu materi maupun apa dulu ini Ibu yang Ibu ampu? Mata pelajaran yang saya ampu itu adalah administrasi transaksi. Administrasi transaksi Iya. ini mata pelajaran produktif di SMK ya? Iya, salah satu mata pelajaran produktif. Kebetulan saya mengajar juga di kelas 11. Oh, kelas 11. Jadi nantinya di kelas 11 kita juga mau melakukan observasi ya. Betul sekali. Jadi untuk kapan rencananya kita ini observasi Bu? Observasinya kalau mengikuti jadwal saya, insya Allah pekan depan di hari Jumat. Oh iya, insya Allah ya, semoga tidak ada halangan. Dan Ibu akan membawakan materi apa pada pembelajaran pekan depan? Iya, saya akan membawakan tentang pemahaman dalam melakukan atau mengoperasikan peralatan transaksi tunai debit dan kredit. Ada lagi? Dan ini kebetulannya berapa jam ya di kelasnya Ibu? Ada 4 jam. Oh, berarti bisa ya teori sekaligus praktik? Iya, bisa. Iya. Oke. Dan selanjutnya untuk itu sebelum kita menuju ke kelasnya Ibu minggu depan, saya mau tahu apa persiapannya Ibu untuk pembelajaran minggu depan. Persiapannya sebagai guru yang harus kita persiapkan terlebih dahulu sebelum masuk kelas. Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah administrasinya. Berikut dengan RPP, modul ajar, kemudian lembar kerja siswa, selanjutnya ada juga penilaian. Jadi setelah ini didengar-dengar persiapannya sudah matang ya? Ya, alhamdulillah. Dari sedemikian rupa yang Ibu mau siapkan untuk pembelajaran minggu depan, tentunya sebagai pendidik atau guru pentransfer ilmu, kita selalu ada kekhawatiran tersendiri terhadap materi dan peserta didik kita atau murid kita ini. Kalau dari Ibu Musyawadah sendiri, apa sih kekhawatirannya tentang materi ini dan peserta muridnya? Ya, kekhawatirannya pasti ada. Karena setiap siswa itu berbeda-beda kemampuannya. Ketika misalnya kita menyampaikan pembelajaran, ada siswa yang cepat menangkap pembelajaran, ada juga yang sedang, kemudian ada juga yang lambat. Ya, jadi kekhawatirannya seperti itu. Apalagi ada praktikumnya. Ya, jadi setelah kita memberikan materi kepada siswa, kemudian kita juga akan melakukan atau langsung melakukan praktikum. Ya, itu kekhawatiran
kesimpulannya Ibu dan rencananya yang Ibu mau laksanakan ke depannya. Selanjutnya strategi yang Ibu siapkan atau metode apa yang Ibu siapkan? Metodenya seperti tadi saya jelaskan bahwa siswa itu berbeda-beda, ya. Mungkin di sini pembelajarannya berdiferensiasi, yang seperti itu. Jadi ada perlakuan perbedaan antara murid satu dengan murid yang lainnya ya. Ya betul Bu. Karena memang di kurikulum K13 atau bahkan sebenarnya bahkan di kurikulum Merdeka inilah yang mau ditonjolkan bagaimana berdiferensiasi itu. Oke Bu, sebagai seorang guru seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, pasti kita punya rencana ke depannya yang berkelanjutan. Dan di sini saya juga mau tahu apa yang Ibu mau kembangkan ke depannya yang sifatnya berkelanjutan di kelasnya ini. Ya, yang ingin saya kembangkan yang pertama ya, tentunya kelas saya bisa menyenangkan untuk semua siswa. Iya betul sekali. Ini yang penting kelas menyenangkan. Ada lagi? Itu saja. Iya. Mungkin saya sedikit memberi kesimpulan dan sebagainya ya. Ini rencananya Ibu yang Ibu mau tadi strategi ada diferensiasi dan atau perlakuan perbedaan dalam menanggapi seorang murid yang satu dengan murid yang lainnya, dan rencana Ibu yang ingin mau kembangkan intinya adalah bagaimana membuat kelas Ibu lebih menyenangkan ke depannya. Ya, semoga rencana-rencana yang Ibu tadi ungkapkan itu bisa berjalan di kelas minggu depan, di mana saya melakukan observasi ya Bu, supaya kita bisa saling sharing dan saling berbagi. Ya, terima kasih Ibu saya untuk waktunya. Semoga minggu depan tidak ada halangan dan hambatan, kita ketemu di hari Jumat ya Bu. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Desti. Ya, nanti ketemu lagi ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Salam pada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu Ibu absen dulu ya. Ya, dengarkan namanya baik-baik. Andi Aidil, Asriandi, Dani Ardiansyah, Farel, Terlambat Ibu. Febrianto Hidayat, Adikku. Haikal Faiz, Bapak. Muhammad Jeffrey Agustiawan, Ibu. Mulyadi, Ibu. Nurul Fikril, Nurul Indah, Rahman Muharram, Ibu. Riki Adrian, Rizky Aiman, Ibu. Rivaldi, Selamat Ibu. Liliana, Alfa. Sabila, Alfa. Airin, Alfa. Satko, Alfa. Muhammad Agung. Ibu. Administrasi transaksi dengan tujuan pembelajaran murid memahami tentang transaksi debit dan kredit, kemudian murid mampu melakukan pengoperasian peralatan transaksi debit dan kredit. Itu poin penting yang ada pada transaksi tunai, debit dan kredit itu tentang pengertian, kemudian apa-apa yang penting yang dianggap penting dalam pembelajaran proses administrasi transaksi. Jadi tujuan pembelajaran di sini ada dua, anak-anakku sekalian. Ada dua, bisa dilihat di atas. Ya, ada pemahaman tentang transaksi tunai dan ada nantinya kita akan melakukan pengoperasian peralatan transaksi debit dan kredit. Baik, untuk pengertian daripada
tahu apa itu debit? Pernah tidak mendengarkan apa itu debit? Pernah Bu. Silakan. Tidak tahu jelas. Silakan. Coba jelaskan. Angkat tangan. Ya? Kartu. Debit. Kartu debit. Kelihatan Bu. Sebelum kita membahas mengenai kartu, kita terlebih dahulu mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan debit. Karena dia merupakan Sebuah pencatatan Bu. sebuah pencatatan. Ya. Akuntansi. Ada yang lain? Ada? Pengurangan. Catatan pengurangan uang. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Kita lihat ya. Dari pengertian debit berasal dari bahasa Latin, ya, debire, yang berarti pencatatan akuntansi di mana aset serta biaya mengalami peningkatan. Jadi biaya kemudian pendapatan itu bisa masuk di debit, ya. Nah, makanya ada yang dikatakan dengan akuntansi atau dua kolom, ada debit dengan ada kredit, di mana ada penambahan, ada pengurangan, atau ada sumber dana dan ada pengeluaran dana. Yang mana dikatakan dengan sumber dana termasuk debit, yang pengurangan dananya itu masuk kepada kredit dibandingkan dengan kartu kredit. Karena kalau kredit dianggap sebagai pinjaman, dia punya tempo atau waktu pada waktu yang membayarnya, tidak sama dengan debit. Kalau kita sudah memiliki ukuran ini, nanti kita sudah bisa memiliki untuk debit. Di kartu debit diterbitkan oleh pihak bank sebagai pelengkap dari tabungan yang pada umumnya. Setiap tabungan memiliki satu kartu, satu untuk memudahkan bertransaksi dengan menggunakan uang dalam tabungan dalam melakukan transaksi, entah itu penarikan uang, entah itu mau menyetor uang, Kredit. Oke. Ada di sini yang bisa? Kredit itu apa? Ada? Ada yang bisa? Ada? Linknya, gitu. Jadi debit dan kredit itu sudah bisa kita bedakan ya. Berarti ada yang menggunakan, kemudian di sini kita juga menggunakan, tetapi istilahnya adalah peminjaman, di mana nanti di belakang kemudian maaf ya di hari kemudian bisa kita ganti ataukah ada perjanjian daripada pihak bank itu sendiri. Jadi kredit itu berbeda dengan kredit, tapi penggunaannya sama, ya. Oke. Kemudian selanjutnya sama dengan kartunya, kartu kredit. Kartu kredit adalah kartu yang dapat digunakan untuk membayar transaksi dengan batasan jumlah kredit. Tadi debit tidak dibatasi, sedangkan kredit dibatasi, ya, dengan syarat tertentu. Kemudian nantinya akan ada tagihan transaksi. Kalau debit tidak ada tagihan, sedangkan yang kredit ini ada yang namanya kredit. Tetapi pada umumnya orang itu seperti tadi yang Ibu sampaikan bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang menggunakan kartu kredit. Kenapa kita harus ambil kartu kredit? Kalau ada debit, kenapa kita harus menggunakan kredit? Ya. Kemudian bisa digunakan untuk diperlukan rekening bank. Penerbit kartu mematuhi sejumlah syarat untuk menerbitkan kartu kredit pada nasabahnya. Syarat untuk tiap jenis produk kartu kredit akan berbeda tergantung daripada kebijakan banknya. Jadi ada kesepakatan di sini antara nasabah dengan bank itu sendiri, gitu. Jadi perbandingannya sudah kita lihat atau perbedaannya sudah kita lihat bahwa kartu debit dengan kartu kredit itu sangat berbeda sekali, tetapi fungsi dan kegunaannya sama, yaitu untuk melakukan transaksi entah itu penjualan, transaksi pemasukan dan pengeluaran sama. Tetapi kita bisa lihat perbedaannya bahwa di debit kita bisa melihat dari mana sumber dananya, kemudian di kreditnya bagaimana penggunaan dananya.
Jadi setiap mesin edisi itu satu bak satu mesin edisi. Tidak boleh tidak boleh digabungkan intinya. Jadi satu alat satu bak. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan tentang peralatan transaksi? Karena kan kita sebagai konsumen kita tidak pernah menggunakan yang ini. Dan Saya pernah. Yang pernah kita gunakan, tapi bukan kita yang mengaplikasikan. Jadi di sini bukan lagi kita yang kasih masukkan, dimintai untuk memasukkan PIN, tetapi kita yang memintai konsumen kita untuk memasukkan PIN-nya. Ya, jadi marilah kita mencoba dan mengikuti tutorial yang ada, ya. Untuk jadi ini hanya bisa digunakan ketika ada ini, ada peralatannya dan ada kartunya. Ya, ini kartu debit, bukan kredit ya. Saya tidak mau menggunakan kartu kredit. Saya tidak mau menggunakan kartu kredit ya. Sebab saya hanya kartu debit. Oke. Jadi dari peralatan ini kan ada 3 tombol di sini. Ya. Tadi cara menghidupkannya hanya menekan cancel, ini ada tanda off-nya dan on-nya. Kemudian ketika kita mau melakukan transaksi, kita menekan tombol yang ini. Yang sebelah iya, yang paling ujung. Oke. Sell, jualan ya. Oke. Kemudian kita tekan enter. Enter bawah. Oke. Please swipe atau insert card. Jadi bisa kita swipe, bisa tidak. Kembali dulu, cancel ke dulu. Oke. Kemudian enter. Oke. Bisa kita swipe, bisa dimasukkan di sini, digesek maksudnya, atau kita bisa masukkan dari arah bawah. Jadi kalau digesek seperti ini, bisa dari arah bawah ke atas. Gini, seperti ini. Caranya. Oke. Tidak bisa? Coba. Ini offline ya? Oke. Tidak ada tambahnya. Itu. Berapa nominalnya? Anggaplah Rp20. Tekan Rp20. Rp20. Oke. Sudah. Kemudian enter. Enter dulu. Iya. Oke. Enter lagi. Yang terhormat Nona. Oke. Saya masukkan PIN ya. Ya. Masukkan PIN. Oke. Setelah itu Scanning in the cell. akan keluar seperti ini ketika sudah ya. Berasal tahu Bu? Kemudian enter lagi 1 kali. Ya. Jadi 1 nota untuk pembeli, 1 nota untuk penjual. Berasal tahu Bu? Kemudian setelah sudah transaksi seperti itu, Anjay 2 juta. untuk lebih efektif kita kasih tanda tangan lagi konsumen tak. Ya, kita kasih tanda tangan lagi konsumen tak. Bisa. Oke, di sini Ki. Ya, sudah didata di Bu. Apa-apaan nih? Kalau berjuta. Saat penjualan antar. Itu udah 100 juta dah. 100 juta mah enggak. 100 juta. 100 juta. Berapa nominal? Berapa 100 juta. 100 juta. 100 juta. Oh, Honda Civic 500. Bisa 1 M. Oke, 1 juta. Sampai ini. Oke. Yes.
Yes, no? Baik, Ibu silakan masukkan. Ada yang ngasih minta. Mat, di pertama kasman. Iya, Pak. Tanda tangannya dulu. Sukses. Ini pukulan sendiri, Bu, bisa diatur 2 kali, 3 kali, Bu. Oh, langsung 3 kali mentong, Bu. Biasanya 2 kali. Ini sama ini 3 kali. Bentar, Pertamanya tadi harus dibuka memang. Karena satu untuk konsumen, satu untuk kita. Ya. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita pada hari ini mengenai materi tentang pemahaman transaksi tunai, debit dan kredit, begitupun dengan pengoperasian transaksi tunai, debit dan kredit. Adakah anak sekalian yang bisa menyimpulkan dari materi kita pada hari ini? Silakan. Materi ini. Transaksi tunai adalah aktivitas ekonomi yang menggunakan uang sebagai alat transaksi. Ya. Baik. Jadi materi kita pada hari ini tentang transaksi tunai, debit dan kredit. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih kepada anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke kelas sebelum kita tutup berdoa dulu. Teman-temannya. Ya, sudah siap. Berat. Sebelum kita mengakhiri pelajaran